Selamat malam, Sobat Hati yang Gembira. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Himawan menyapa Anda kembali dalam acara Yes, Young Executive Sharings. Ya, malam hari ini seperti hal-hal sebelumnya kita akan mengundang narasumber yang punya punya pengalaman, punya cerita yang luar biasa yang saya percaya bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Mungkin saya sapa dulu beberapa teman-teman yang sudah hadir. Ada Roni Susaka, ada Evan, ada Shalomo Herbert, ada Santi Setiono, kemudian ada Fitrianti, Iko Manurung, ya, Lilliput Learning, Jun Budiono, ya, Meimani Huruk, Feby Putri, dan banyak lagi teman-teman yang lainnya. Nah, malam hari ini, teman-teman semuanya, Sobat Hati yang Gembira, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang wanita yang punya pengalaman yang luar biasa. Nah, Sobat Hati yang Gembira, saya masih ingat di dalam satu berita ya, tahun 2019 ya, bagaimana seorang bernama Lala, nama lengkapnya adalah Maria Clara Jubilea Sidarta ya. Dia ini lulus sarjana di usia 19 tahun. Wow, 19 tahun. Ya. Gadis ini meraih gelar cum laude. IPK-nya 3,78. Wow, yang pasti IPK-nya jauh di atas IPK saya gitu ya. Dan baru diwisuda Agustus 2019 ya. Usianya masih 19 tahun. Biasanya 19 tahun baru mulai kuliah ya. Ini 19 tahun sudah sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini memang Lala ini termasuk anak yang gifted, ya, anak yang kecerdasan intelektualnya very superior, skornya di atas 130 menurut skalanya Wechsler, ya. Dan anak-anak ini memang anak-anak gifted seringkali punya kecenderungan, punya kemampuan 4 kali lipat dibandingkan anak-anak biasa, anak-anak rata-rata anak-anak pada umumnya. Namun bukan berarti kejeniusan mereka ini menjadi berkah dalam membuat mereka jadi cepat dalam melahap semua pelajaran. Ternyata nggak seperti itu. Kan kita bayangkan dulu kalau kita punya anak pinter gitu, punya teman anak pinter gitu ya. Wah keren ya, pasti belajar apa aja itu luar biasa. Kamu kok bisa pinter kayak itu gimana sih? Buku kamu makan ya gitu. Cepet banget belajarnya gitu ya. Nah kita pikir pasti mereka sukses ini. Pasti mereka akan keren lah pokoknya lah. Studinya, karirnya. Ternyata tidak ya. Ternyata tidak demikian. Artinya bahwa anak-anak yang gifted ini ternyata juga punya dinamika tersendiri. Itu kenapa kemudian perlu ada pendidikan-pendidikan yang disediakan atau disiapkan secara khusus untuk me, me, apa namanya untuk menangani mereka. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita yang saya berharap sudah bersama-sama dengan kita. Ini saya cek dulu apakah beliau sudah bersama-sama dengan kita, gitu ya. Pada kesempatan hari ini, saya mau cek siapa ya yang sudah bergabung dengan. Oh, ya, ini dia dengan Ibu Nancy Dinar yang sudah bersama-sama dengan kita. Ini bersahabat ya untuk kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Nancy Dinar. Nah, Sobat Hati yang Gembira, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom chat. Selamat malam, Bu Nancy. Selamat malam Pak Him, terima kasih Iya. buat kesempatan ini. Wow, thank you. Bu Nancy, thank you ya buat waktunya ya. Karena tidak Sam- mudah. Satu, tidak mudah meminta waktunya Bu Nancy. Bu Nancy ini luar biasa. Punya talenta yang luar biasa banyak, aktivitasnya banyak. Yang kedua, tidak mudah karena yang mau kita bicarakan ini something yang sangat spesifik tentang anak-anak ya, gifted gitu ya. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan Bu Nancy, ini pasti di antara sobat yang gembira, saya sih perhatiin beberapa yang nama-namanya saya familiar, kayaknya Bu Nancy kenal. uh, Tapi mungkin sebagian besar belum semuanya dari sobat yang gembira ini mengenal Bu Nancy. Silahkan perkenalkan diri Bu Nancy. iya, terima kasih Pak Him. Ya Hmm. saya sebenarnya nggak susah ya buat dihubungi. Cuman saya sering ini kamera shy gitu ya. Oh, oke. Iya, 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 iya. iya sering. Jadi nama saya Nancy Dinar. Saya adalah Iya. pendiri atau founder dari Nobel Academy dan Center for Gifted and Talented Indonesia. Sekaligus Mhm. sekarang ini menjabat sebagai direktur. Iya. Wow. Direktur dari Nobel Academy. Namanya No. sudah keren banget. Nah, Bu Nancy, boleh nggak saya tanya sedikit ya, apa yang Uh, mendorong Bu Nancy untuk involve, untuk mendirikan sekolah untuk anak-anak gifted ini, School and Center for Gifted Children ya, keren ya. banget ini. Apakah ini memang waktu dari kuliah dulu udah punya satu dream gitu ya, suatu saat saya akan Hmm. punya
mungkin sekolah seperti ini, atau mungkin ada motivasi atau faktor-faktor lain yang memotivasi Ibu Nancy untuk terlibat di akademi yang saat ini? Iya, iya. Rasanya kita udah lama kenal ya Pak Im ya, udah Iya. sekitar 20 tahun. Udah 20 Exactly. tahun dan mungkin waktu Pak Im tahu saya dulu sama sekali bukan bidang saya atau bukan impian saya. Bahkan 6 tahun yang lalu ini sama sekali saya belum tahu apa itu gifted. Sebenarnya interest utama saya dari dulu adalah konseling. Bertahun-tahun saya belajar konseling, kemudian belajar psikologi, dan saya juga seorang guru gitu. Karena dari dulu memang saya senang mengajar ya, saya senang mengajar selain hobi, tapi juga ini untuk income dulu ya. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu mungkin itu karena saya lihat 2 anak saya mulai bermasalah di sekolah ya. Waktu itu kami dari Korea baru kembali ke Indonesia, dan anak-anak saya homeschool, dan kelihatan terutama yang paling bungsu ya, yang nomor 2 ini kelihatan masalah, nggak bisa fokus, hal-hal yang sepele, yang kecil, yang dulunya dia bisa, tiba-tiba nggak bisa. Dan karena anak ini sangat hiperaktif dari kecil, jadi saya berpikir bahwa ini pasti ADHD. Udah self-diagnosa ya, self-diagnosa sendiri, yang ternyata salah, gitu ya. Langsung dilabel, ini pasti ADHD. Dan ketika kami bawa untuk di-confirm gitu ke psikolognya malah heran gitu ya. Wah, ini anak nggak ada ADHD. Kalau anak ADHD nggak mungkin bisa menyelesaikan tes selama 2,5 jam dengan hasil yang sangat tinggi gitu. Anak ini sangat cerdas, Bu. Nah, gitu katanya. Saya kaget gitu ya. Kok cerdas sama sekali nggak maksud terlambat bicara ya. Kemudian justru saya bawa ke psikolog karena nilai-nilainya menurun gitu. Terlambat baca juga, terlambat membaca. Jadi ketika psikolognya ngomong gitu, saya bilang gini, kalau gitu saya anak yang pertama saya bawa coba, ini tesnya apa sih gitu. Ketika saya bawa anak yang pertama, ternyata lebih tinggi lagi gitu IQ-nya. Waktu itu saya belum percaya juga, kalau gitu saya coba tes lain. Tadi yang Pak Im sudah sebut itu tes Wechsler ya. Kemudian saya coba tes lain yang Stanford Binet, dan ternyata dua-duanya itu menunjukkan IQ yang sangat tinggi gitu, yang tidak pernah saya duga. Dan setelah confirm. Dan setelah tahu, kemudian saya ngubah pola parenting yang tadinya ketika dia malas-malasan saya ngasihnya buku yang lebih gampang, soalnya lebih gampang. Ternyata hilangnya minat belajar bukan karena dia tidak bisa, justru karena dia under challenge gitu. Nah, setelah itu di sekolah saya masukin lompat kelas, kemudian mulai kasih buku-buku yang lebih challenge, dan kelihatan mulai bersinar lagi gitu Pak. Tapi gitu ya, di sekolah ya 1 semester, 2 semester, semester ketiga sudah mulai kehilangan interest juga gitu ya Pak. Akhirnya sempat beberapa tahun saya homeschool mereka sampai saya sambil mencari-cari sekolah yang cocok untuk mereka, dan memang saya nggak menemukan di Indonesia sekolah yang benar-benar dikhususkan atau sekolah yang memiliki program untuk anak-anak gifted yang seperti ini. Itulah sebabnya saya mendirikan Nobel Academy ini ya. Ini interesting. Oh, by the way, ada yang tanya ini dari Sobat Hati yang Gembira. Boleh tanya anaknya IQ di berapa, Bu, angkanya, Bu? We all want to know. I also want to ask that question. Saya juga mau tanya, berapa sih kalau kita boleh tahu nih? Bocoran dikit aja, berapa? Ya. Sebenarnya kalau tes IQ berbeda nilai ya. Angka. Angka mereka 3 standar deviasi dari median di atas 145 gitu. 100. Jadi tes berbeda 100, yang satu 148, yang satu 144. Kemudian tes Stanford Binet juga sekitar situ ya, 140. Wow, 140-an. 140. Wow. Nah Bu, mungkin Sobat Hati yang Gembira juga sudah tahu dengan istilah gifted, but they don't really belum benar-benar dapat sebenarnya disebut dengan anak gifted yang seperti apa, Bu?
Apakah memang Iya. kalau IQ-nya menurut Bachelor menurut standar Bachelor di atas 130 otomatis Heeh. langsung tuh gifted atau gimana, Bu? Iya, banyak ahli mengkategorikan gifted itu dengan cut off ya Pak Him ya. Mm-mm, 130 ke mm-mm, atas itu adalah dikategorikan sebagai anak gifted. Anak mm-mm, yang ber-IQ tinggi adalah gifted, tetapi mm-mm. tidak semua anak gifted hasil tes IQ-nya tinggi gitu. Oh, oke. Nah, ini menarik nih, Iya, menarik nih. karena ada Anak yang ber-IQ keterbatasan tinggi otomatis gifted, tapi gifted, anak yang gifted belum tentu hasil belum tesnya tentu. tinggi. Nah, kenapa Iya, Bu Nancy? Kok bisa begitu? karena keterbatasan IQ tes biasanya IQ tes itu kita menekankan pada logika kemampuan verbal. Yes, Sebenarnya yes. giftedness itu ada juga hal lain, misalnya IQ tes tidak bisa mengukur misalnya kecerdasan emosi, kemudian Mm-mm, kecerdasan seni, gifted mm-mm, atau talent di bidang seni, di bidang musik, di bidang mm-mm. olahraga, di bidang Hmm. leadership. Jadi ada area keterbatasan, tetapi kalau mengukur intelijensi, kemampuan intelijensi, tes IQ adalah tes yang paling reliable sampai saat ini yang kita punya ya. Sampai saat ini ya, we Itu have no sampai choice ya, saat memang ini. memang itu yang ada. Nah, di Iya. usia berapa waktu itu Bu Nancy anaknya teridentifikasi sebagai gifted? Usia 12 dan usia 98. Oh, 12 oke, dan oke. 12 dan 8 tahun ya. Mungkin kalau 8, di iya. usia-usia lebih dini dari itu mungkin belum bisa kelihatan karena Iya, kan eh, banyak faktor lah ya kematangan semuanya. iya, bisa. Tapi sekarang anak sebenarnya bisa kita identifikasi dari lebih dini gitu, dari umur 6 I tahun atau see. bahkan dari kita bisa observasi dari infant. Asal orang Oh, tuanya aware dengan karakteristik dari giftedness ini bisa diobservasi sejak masih bayi justru. oh, oke. Ya. Wow, ini menarik sekali ternyata ya saudara yang gembira ya Iya, bahwa ternyata anak gifted itu sudah bisa teridentifikasi sejak dini. Nah, Bu, em, ya banyak orang berpikir gini. Tadi waktu saya kasih pengantar pun juga gitu ya. Wah, enak ya anak gifted. Itu pasti deh. iya. Itu jangankan rumusnya Einstein gitu ya, bisa bikin rumus baru Betul. kali gitu ya. Wah, itu pasti belajar fisika sampai sampai buat anak kuliahan S2 pun jadi lap habis di tingkat SMP misalnya gitu ya. Udah langsung wah Iya, pasti nggak susah ngajarinya. Aduh, mungkin Bu Nancy juga juga sebagai gembira kan pernah dapat itu ya WhatsApp blast ya, video seorang ibu yang ngajarin Pancasila baru sila pertama aja udah naik darah nih ibu. Nah, pasti kalau anak gifted nggak mungkin lah kayak gitu ya. iya, Pasti iya. jangankan Pancasila, mungkin undang-undang dasar dari pasal 1 sampai pasal terakhir dia hafal Bisa semuanya. apal gitu. A- eh, Apakah memang gitu Bu anak gifted itu? Yang dari pengalaman eh Bu Nenji sendiri. Iya, mungkin semua orang tua punya mimpi seperti itu ya, bahwa punya anak Ya, yang jenius, punya anak saya juga sempat dulu bermimpi gitu, seandainya anak ini jenius, jenius. Tetapi kemudian mimpi itu pupus ketika saya melihat bahwa anak-anak ini punya eh, perbedaan dengan yang lain. Dan I justru see. perbedaan ini bisa dibilang ketinggalan. Mereka terlambat Hmm. bicara, terlambat apa namanya membaca, kemudian kemudian mungkin yang paling ini anak saya yang kedua kesulitan menulis gitu. Jadi Oh, oke. gifted ini emang anak-anak gifted itu ditandai oleh yang disebut oleh asinkroni perkembangan, di mana satu Oh, area oke. perkembangannya jauh lebih cepat, sementara yang lain ketinggalan. Nah, ini yang Mm-mm, mm-mm, seringkali misdiagnose karena ketinggalan ini um, dibilang sering overlapping mhm. dengan gangguan perkembangan, Oke. sehingga sering dikategorikan sehingga sering diagnos sebagai ADHD atau autistik Oh, I karena tadi see. terlambat bicara gitu. Tetapi tentu Hmm. saja anak gifted berbeda dengan anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan. Walaupun Mm-mm, mm-mm. misalnya ada yang overlapping, nanti ketahuannya di mana kan anak gifted itu walaupun ketinggalan satu area, satu waktu dikejar gitu. Ya, jadi Hmm. dikejar dengan waktu dikejar kemampuannya itu bahkan jauh di atas
rata-rata gitu. Kita ingat Tentunya. ada ya, Pak, Hmm. Silakan, ada silakan, silakan, Bu. istilah Einstein syndrome. Einstein itu Oh telat ya, bicara ya, ya ya. sampai umur 5 Ah, tahun gitu. yes. Tapi tidak berbeda dengan anak yang memulai misalnya speech disorder atau gangguan Oh, oke. pada itu beda karena akhirnya dia bicara juga gitu dan tidak setelah bicara tidak kelihatan lagi pernah ketinggalan. Iya, bahkan mungkin dalam beberapa bidang dia bisa lebih advance ya, lebih maju daripada Jauh, anak-anak yang iya, lain. iya, Tapi untuk bisa mengejar itu tentunya yang pertama adalah perlu ada metode yang tepat, kemudian juga dari orang tua juga perlu ada berubah. Nah ini yang saya mau tanya nih. Ada sebuah artikel di sebuah situs berita, ini saya baca, saya quote ya Bu ya. Menurut situs resmi American Addiction Centers, mentalhealth.net, dalam banyak kasus anak gifted memang mampu menguasai banyak pelajaran di sekolah formal. Beberapa ada yang menjadi tidak tertandingi, tapi sementara yang lain justru tidak bisa berkembang karena menjadi bosan, frustrasi, dan muncul efek negatif lain. Berarti sebenarnya anak gifted itu tidak bisa kita asumsikan mereka bisa di sekolah yang seperti biasa ya Bu ya, perlu sekolah iya, khusus. Kenapa ya Bu iya. ya? Ya, karena sekolah kita gini Pak Him kan didesain bukan untuk anak yang untuk anak norma ya. Rata-rata kecerdasan kita kan 100 ya Pak, ada di mediannya Oke. 100 gitu. Sementara anak gifted Ya, itu dikategorikan gifted ketika di atas 130. Jadi yes. ada 30 poin beda dari mediannya. Ya. Nah, ketika 30 poin disebut gifted karena ada deviasi yang begitu jauh sehingga mereka membutuhkan modifikasi dalam pendidikan serta pola parenting gitu. Demikian juga sebagai kontras anak yang punya IQ 100 yang memiliki IQ 70 itu juga sama 30 deviasinya 30 poin dari mediannya. Itu juga tidak bisa terakomodasi di sekolah reguler. Oke. Biasanya sudah mulai ketinggalan atau bahkan mungkin sebagian anak butuh untuk dikirim ke sekolah luar biasa. Nah, gifted juga ada tingkatannya Pak Him. Jadi gifted 130 dengan 150 itu jauh bedanya gitu ya. Walaupun sama-sama gifted tetapi penanganannya berbeda. Sama dengan anak yang misalnya memiliki IQ 70 dan IQ 50, itu juga kan penanganannya beda. Mungkin kalau anak 70 masih bisa ke sekolah, masih bisa membaca, tapi mereka yang IQ-nya di bawah 50 itu bahkan untuk self care itu perlu bantuan. Perlu bantuan, Nah, exactly. kita bisa menerima kalau misalnya anak-anak yang memiliki ketinggalan seperti ini bahwa mereka memang beda dan butuh istilahnya modifikasi. Tetapi hal yang sama juga terjadi kepada anak-anak yang gifted. Cuman mereka di different end ya, high end gitu. High end-nya different end. Tetapi mereka tetap berbeda dari median dan butuh penanganan khusus. Kalau dipaksakan untuk bersekolah di sekolah biasa, ya akan terjadi masalah. Karena sebenarnya IQ ideal untuk orang, beberapa ahli mengatakan bahwa itu bukan di 130 Pak Hakim, 120. Jadi idealnya kalau kita mau bermimpi untuk punya bisa ideal, ya 120 adalah IQ yang ideal, di mana seorang anak masih bisa ke sekolah biasa, tidak perlu modifikasi pendidikan atau parenting, superior dari yang lain gitu. Wow, saya bayanginya gini, Bu Nancy. Jadi karena memang perlu modifikasi khusus dan tidak hanya metode pendidikannya, tapi juga pola parentingnya juga harus berbeda ya. Wah, ini pasti menjadi sebuah pengalaman yang merubah sekali dari Bu Nancy dan juga Pak Fernando, suami istri gitu ya. Oke. Nah, apakah orang tua dari gini, kalau di anak gifted dicoba, awalnya mungkin orang tua nggak tahu ya, anak giftednya dimasukkan di sekolah untuk sekolah yang pada umumnya, sekolah yang biasa gitu ya pada umumnya. Nah, seringkali anak gifted ini mungkin karena unchallenged,
Mm-mm. kurang termotivasi, atau mungkin saking dia cepat mengertinya, Betul. cepat dia menguasai banyak materi sehingga dia menjadi cocky, jadi Uh-uh. sombong gitu. Iya, Jadi iya, sombong dan dia kadang-kadang juga ngomongnya akhirnya cenderung rendahin, lu emang dasar iya. bego, lu nggak tahu, lu gini aja gampang. Gue sih gampang banget kayak gini-gini. Mungkin bukan karena dia sombong, tetapi ya karena itu ya, karena giftedness-nya dia ini. Nah, pasti dia mengalami benturan-benturan interaksi sosial di Ya. sekolah. Nah, tapi apakah ini saya jadi masuk ini Mm-mm. di sekolah yang Bu Nancy Iya. bentuk ini dengan teman-teman yang lain nih. Gimana kalau anak gifted ketemu anak gifted? Apakah ada benturan juga, Bu Nancy? Apa nggak muncul benturan atau gimana, Bu Nancy? Iya. Iya. Ya sebagian anak-anak gifted, apalagi yang memang highly gifted itu sosial emosionalnya agak ini ya, ketinggalan. Biasanya Hmm, misalnya ya anak 12 tahun berpikirnya udah seperti anak 20 tahun, udah seperti I mahasiswa see. atau bahkan S2, tetapi Mm-mm. sifatnya kebutuhan sosial emosionalnya masih 12 tahun, bahkan kadang-kadang lebih muda. Ini karena gap ini yang mungkin membuat mereka seperti ini ya, apa namanya, aneh gitu kelihatan kok. Mm-mm. Mikir Mm-mm. seperti bijaksana banget tapi bisa tantrum, nggak bisa kontrol emosi, Hmm, masih bisa ngambek. Hal seperti itu terjadi. Kalau misalnya anak-anak gifted di sekolah, mengapa mereka mungkin ini ya, gifted itu tidak menjamin seorang anak itu bisa sukses di sekolah, bahkan tidak oke. menjamin sukses di masa depan, karena ada hal yang kita sebut grit. Pernah dengar mungkin Pak Him ya, grit. Ya, 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 Jadi ya, grit, ada ya, itu yang grit, perlu dikembangkan. Nah, ya. seringkali ketika anak gifted di sekolah under challenge, atau mereka tadi Pak Im katakan mereka lebih cepat untuk bisa belajar. Kalau misalnya anak-anak yang lain secara yang normal untuk mengerti satu konsep hanya perlu diulang 5 sampai 7, anak gifted cuma 1 sampai 3 kali gitu sudah ngerti konsepnya, Oke. sehingga mereka cenderung bosan atau cenderung menganggap remeh atau gampang gitu, gampang. Nah, Hmm. ketika mereka cenderung menganggap remeh atau menganggap gampang, tidak berkembang yang namanya self discipline, tanggung jawab, kemudian work ethic yang perlu sebenarnya mereka kembangkan. Dan ketika Hmm. pelajaran semakin sulit, kurikulumnya semakin sulit, akhirnya mereka underachieve gitu, nggak bisa mencapai karena tidak Hmm. ada komitmen untuk bisa belajar seperti anak-anak yang lain. Ini yang menjadi masalah. Oke. Ketika anak-anak ini di sekolah kami, kebanyakan anak-anak yang kelihatannya bermasalah di sekolah lainnya, di label macam-macam lah di sekolah bermasalah. Tetapi ketika dibawa ke sekolah kami, mereka sosialnya bagus, kemudian mereka belajarnya bagus, motivasinya bagus, produktivitasnya bagus, dan yang terutama anak-anaknya happy, orang tuanya juga happy. Ah, Jadi iya, kita iya, lihat iya. bahwa sebenarnya yang bermasalah bukan anak-anak ini, tetapi environment yang tidak tepat buat mereka. Ketika Wah, mereka berada ini di environment tepat, seperti bercahaya gitu. iya, 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 iya. Wow, saya jadi keinget ini perumpamaan gini. Lilin kalau di tempat yang udah terang banget ya nggak akan kelihatan Nggak karena lilin kelihatan. ya. Tapi kalau di tempat yang pitch dark, yang gelap banget, lilin kecil pun jadi sesuatu banget, jadi kelihatan ya, Bu Nancy Iya, ya. Jadi itu kenapa memang anak-anak gifted seperti ini perlu bukan kita eksklusifkan, tetapi memang kita tempatkan di jalur pendidikan yang lebih appropriate, lebih tepat untuk mereka supaya betul. kekuatan mereka dimunculkan. Wow. Iya. Nah, Bu, em, ini kalau di sekolah yang Ibu kelola bersama dengan teman-teman ini, gimana dengan parents-nya? Maksudnya, apakah Hmm. memang parents ini sejak awal involve, memang diminta keterlibatannya, atau malah kemudian cenderung lepas? Apalagi kemudian Ya, tadi Bu Nancy cerita kan, ada progres yang bagus. Wah, ya udah, ya lepas gitu tangan ya. dah, sekolah Terlepas. sekolah baik-baik. Pokoknya saya nggak tahu gimana cara anak-anak gifted, jangan ajarin saya. Pokoknya saya taunya anak saya bagus, berapapun saya bayar gitu. Apakah memang lepas tangan Iya, seperti itu atau gimana? Atau memang ada involvement, Bu Nancy? iya. Kalau
soal akademis biasanya orang tua nggak terlalu ini ya terlibat karena Involved mereka ya, ya, ya. nggak terlalu involved karena mereka ketika anak-anaknya belajar karena metode yang kami pakai itu sangat sangat metode yang memang udah didesain khusus untuk anak-anak gifted, independent learning, project based, inquiry based, yang mana anak-anak gifted sendiri sebenarnya hanya butuh direction, tidak butuh sampai seperti itu ya orang tua tadi yang Pak Fahim bilang sampai harus ngajarin anak, nggak seperti itu ya, orang tua tidak perlu mengajarin karena pada dasarnya mereka bisa. Tetapi kami juga ingin orang tua terlibat karena masalah giftedness ini kan giftedness itu sebenarnya adalah satu potensi, jadi potensi yang perlu istilahnya ditemukan dan dikembangkan. Proses pengembangan itu yang kita sebut talent development. Dan dari talent development ini peran orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan ini yang menarik banget Pak Fahim, karena giftedness itu kan genetik. Jadi mostly orang tua dari anak gifted ini kemungkinan besar mereka gifted tetapi tidak teridentifikasi gitu. Karena dulu kita kan nggak pernah ada tes orang harus sekolah. Betul. Nggak ada sekolah yang khusus seperti ini. Jadi seringkali pada saat mereka mencari jawaban nih tentang anaknya kenapa kok beda sama yang lain, in that journey they have like the self discovery. Oh ternyata saya ini dulunya gifted tapi tidak teridentifikasi, tidak diintervensi, dan ini yang menjadi menarik sehingga tempat kami tuh bukan cuma orang tua, bahkan anak-anak yang tidak bersekolah di tempat kami sering datang ngumpul gitu, orang tua ngumpul cuman nyari komunitas gitu, supaya komunitas di mana mereka bisa relate to each other karena mereka punya pengalaman yang sama, bukan cuma pengalaman parenting tetapi juga pengalaman hidup sebagai orang tua atau orang dewasa gifted yang tidak pernah ketahuan gitu. Wow. Ini keren banget nih Bu Nancy. Jadi ternyata memang tidak hanya orang tua mesti terlibat, tetapi orang tua pun juga perlu berkenalan dengan orang tua yang lain. Kita buat komunitasnya gitu ya, supaya gini, kadang-kadang kan kita gini ya, aduh jangan-jangan saya ini orang paling susah sedunia deh, kayak kok dapat anak kayak gini gitu. Tapi begitu ketemu teman-teman yang lain, senasib, gitu ya. Ternyata journey-nya sama nih, mirip-mirip nih cerita kita nih gitu ya. Bahkan mungkin mungkin struggle-nya lebih berat mungkin bahkan. Itu akan secara psikologis akan membantu orang tua untuk bisa lebih menerima dan kemudian juga bisa lebih adjust dengan giftedness-nya daripada anaknya. Betul. Wow. Bu Nancy, seringkali yang banyak stres orang tua loh Pak. Kadang saya bilang ke orang tua, your child will be okay. Yang perlu di coping skill sebenarnya ada orang tua itu yang perlu ngajarin coping skill. Wow, kita akan ngobrol soal itu nanti tapi di talk show yang terpisah gitu, jangan sekarang. Ngobrol soal ini kita bisa selesai jam 9 malam nanti. Betul. Nah, Bu Nancy, selain mempersiapkan kurikulum sudah pasti, lalu apalagi yang perlu diperhatikan oleh orang tua dengan anak gifted ini supaya mereka bisa tidak hanya menerima kenyataan anaknya gifted, tapi mereka juga bisa mengeskort, bisa mengawal atau membimbing anaknya untuk bisa berhasil seperti yang Tuhan mau. Apalagi yang perlu disiapkan dari sisi orang tua? Sebenarnya orang tua perlu untuk bisa mencari good environment aja sih, Pak Adib, karena gifted itu kan seumpama benih gitu ya, benih yang baik, udah benih yang bagus, Tuhan udah berikan benih yang bagus, tetapi benih ini butuh tanah untuk tertanam, kemudian selain tanah butuh climate untuk bisa bertumbuh. Nah, kalau benih ini adalah potensi atau apa yang Tuhan sudah berikan dalam bentuk giftedness, tetapi tanah ini adalah keluarga. Jadi keluarga itu perlu untuk menjadi tanah di mana benih ini bisa bertumbuh. Kalau sekolah itu hanya seperti istilahnya seperti climate, iklim, di mana benih ini bisa bertumbuh dengan baik gitu.
Jadi peran antara benih, kemudian tanahnya dan iklimnya ini bekerja bersama-sama supaya gifted ini bisa akhirnya bertumbuh dan akhirnya bisa menghasilkan buah gitu. Wah, ini perumpamannya keren banget nih Bu Nancy, bahwa sekolah itu cuma climate-nya aja, iklim yang tepat untuk supaya sebuah benih itu bisa bertumbuh jadi tanaman. Lalu yang menjadi soil-nya atau tanahnya ya keluarga. Artinya bahwa keluarga ini perlu menjadi wadah yang tepat, yang bisa membuat anak ini comfortable dan anak ini bisa bertumbuh. Dibantu dengan iklim, yaitu sekolah yang tepat, maka anak ini kan bisa bertumbuh dan bisa berbuah dan berdampak. Wow, Bu Nancy keren banget. Nah, bagaimana dengan apakah dalam pengalaman Bu Nancy ya sebagai pengelola sekolah ini, apakah ketemu dengan orang tua justru malah minder, Bu? Karena merasa, gue kalah level sama anak gue. Aduh, kayaknya udah bapak ibu aja deh yang ngomong, sama saya nggak nyambung, dia soalnya tinggi banget dia ngomongnya. Apakah ada orang tua seperti itu, Bu Nancy? Biasanya orang tua itu datang dalam kondisi stres. Oke. Stres karena misalnya perkembangan anaknya atau perilaku anaknya tidak diterima di sekolah dicap macem-macem gitu, kemudian tersisihkan dari pergaulan, dari teman-temannya, kemudian anaknya menunjukkan masalah perilaku. Jadi rasa stres tertekan ini yang seringkali membawa orang tua sampai ke tempat center kami gitu, mencari inilah pertolongan gitu. Jadi dengan anaknya mungkin ya ada masalah, mungkin ya konflik dengan anaknya karena mungkin orang tuanya masih belum sadar anak ini gifted. Approach-nya masih approach seperti parenting pada umumnya gitu ya. Apalagi mungkin ketika anaknya underachiever, ketika anaknya kurang termotivasi, dipacu motivasinya, bahkan mungkin kalau perlu dipacunya pakai omelan, pakai bentakan seperti itu ya, sampai kemudian kehabisan tenaga sendiri gitu ya. Oh, oke. Kalau diomelin anaknya lebih pinter jawabnya ya Pak. Tambah stres lagi gitu ya. Bisa balik lagi omongannya. Nah, biasanya bagaimana sikap atau mungkin the first few steps, langkah-langkah awal apa, perubahan seperti apa yang orang tua perlu lakukan, Bu Nancy? Mungkin Bu Nancy bisa sarankan kepada orang tua yang mungkin ketika nonton IG live kita atau nanti nonton ketika rekaman kita di IGTV, mereka mulai, jangan-jangan anak saya gifted ini. Adjustment seperti apa yang harus orang tua lakukan, Bu Nancy? Kalau misalnya orang tua mencurigai, suspek, anak saya mungkin gifted gitu. Mungkin langkah pertama adalah assessment ke psikolog. Kemudian kalau misalnya terkonfirmasi seperti kasus saya waktu itu terkonfirmasi dan orang tua mencarikan memenuhi kebutuhan anak, dan ini per case ya. Nah, anak-anaknya per case memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan belajar, kebutuhan sosial emosionalnya, dan ini memang tidak mudah karena tantangan kita di Indonesia tentang pendidikan gifted, kemudian pengetahuan tentang giftedness ini masih sangat terbatas. Jadi untuk mencari komunitas yang tepat, mencari pendidikan yang tepat itu juga tidak mudah bagi orang tua gitu. I see. Well, tapi bersyukurlah bahwa ini abad ke-21 dan dengan internet, dengan semuanya, dengan sosial media, saya kira orang tua tidak perlu kecil hati ya ketika mungkin suspek anaknya tadi gifted, cari konselor atau cari psikolog untuk melakukan assessment. Kalau misalnya nggak yakin dengan satu psikolog, coba mungkin cari second, third opinion. Mungkin kalau perlu juga menggunakan alat tes yang skalanya beda gitu ya, untuk mengkonfirmasi ulang. Lalu kemudian setelah itu ya, setelah memang terkonfirm, langsung cepat-cepat cari pertolongan dan pengertian, ini cari komunitas yang tepat, kemudian cari sekolah yang tepat, dan salah satunya seperti sekolah yang Bu Nancy miliki. Well, Bu Nancy, ada nggak pesan-pesan penutup
pesan-pesan penutup untuk viewers daripada IG Live kita pada malam hari ini. Silahkan Bu Nancy. Pesan penutup ya. Jadi Ya. menurut saya setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin sebagai orang tua seringkali kita sering membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain, dengan anak yang lain. Kemudian sering mungkin ada pressure dari society untuk menjadi seperti, tetapi setiap anak itu unik dan kebutuhan mereka juga perlu diketahui oleh orang tua dan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan itu. Oke, so wow, ini closing statement yang keren banget. Setiap anak itu berhak layak untuk mendapatkan pendidikan yang tepat. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah membantu anak kita menemukan, mengidentifikasi kalau memang anak kita gifted, embrace it, gitu ya. Jangan takut, jangan langsung mikir terlalu jauh. Thanks to Noble Academy, thanks to komunitas yang ada, supaya orang tua cepat-cepat bisa berjumpa dengan sesama orang tua yang lain dan kemudian mengarahkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang tepat. Saya yakin setiap anak gifted itu pasti mereka akan juga bisa do excel, mereka juga bisa berbuah dan buahnya juga pasti luar biasa. Bu Nancy, saya pastikan bahwa kita akan ketemu lagi, tapi mungkin di topik yang khusus parenting, tapi mungkin di jam yang lain. But thank you so much gitu ya untuk sharingnya. Thank you for you. Terima kasih sudah terbuka cerita pergumulannya juga tadi membesarkan anak gifted ya secara garis besarnya. Dan ini sebuah inspirasi yang baik ya bagaimana pergumulan Bu Nancy ini contoh orang yang dari pergumulan berubah menjadi sebuah opportunity, jadi sebuah peluang, dan kemudian bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Semoga bincang-bincang kita malam hari ini bisa menginspirasi kepada setiap viewers kita, baik yang menonton secara langsung saat ini maupun juga yang menonton rekaman di IGTV maupun juga di YouTube nanti. So, sekali lagi terima kasih Bu Nancy for your time. Terima kasih banyak. Thank you for your wisdom. Banyak, Pak Him. Sampai ketemu di lain waktu dan sobat hati yang gembira, sampai ketemu. Tuhan memberkati semuanya. Bye bye.